Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raudhatul Falaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas semua limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita semua, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diaulah suri toladan kita yang menunjukkan kita, yang mengentas kita dari zaman jahiliyah menuju Islam yang terang benderang. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, surat Al-An'am ayat 82. Mudah-mudahan kajian kita bisa menambah ilmu pemahaman kita, ilmu pemahaman agama kita, seiring dengan tambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ya as-saliha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Walam yalbasu, dan mereka tidak mencampur adukan imanahum, keimanan mereka, bidulmin, dengan kedoliman, berbuat syirik maksudnya. Ulaika, mereka itulah, lahum, bagi mereka, al-amnu, keamanan. Wahum, dan mereka muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat sebelumnya dikatakan wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna. Bagaimana, ini kalimatnya Nabi Ibrahim, bagaimana aku takut terhadap apa yang kalian sekutukan, wa la takhafuna annakum asyraktum billah, sedangkan kalian tidak pernah takut terhadap apa perbuatan syirik kalian kepada Allah. Malam yunazzil bihi alaikum sultana, sesuatu berhala-berhala yang kamu sembah yang tidak bisa memberikan atau menurunkan kepada kamu kekuasaan apa-apa. Sekarang pertanyaannya, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni, maka golongan mana yang lebih berhak mendapat keamanan dari Allah? Golongan yang menyembah Allah atau golongan yang menyembah berhala-berhala selain Allah? In kuntum ta'lamun, jikalau kamu itu benar-benar mengetahui. Karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan ini.
golongan mana yang berhak mendapat pertolongan atau keamanan dari Allah? Apakah golongan yang menyembah Allah atau golongan yang menyembah kepada selain Allah? Maka Allah menjawab dengan firman-Nya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang mereka beriman dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman, maksudnya dengan kesyirikan, murni menyembah kepada Allah. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang yang berhak mendapat keamanan. Mereka itulah orang yang berhak mendapat keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, maksudnya petunjuk untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita menyembah kepada Allah, ya sudah menyembah kepada Allah, jangan dicampur-campur. Kalau mereka itu ditanya, wahai orang-orang kafir, mengapa kamu kok menyembah patung-patung itu? Mereka menjawab, loh, patung-patung yang aku sembah ini dengan harapan agar bisa menyampaikan doa-doaku kepada Tuhan sana. Nah, itu namanya mencampur adukan itu keimanan mereka dengan berhala-berhala yang mereka sembah, yang diyakini oleh mereka bahwa berhala-berhala itu bisa menyampaikan permintaan itu kepada Allah. Tentu mustahil, batu kok iso nyampe itu konti kan begitu. Kalau kita berpikir secara cerdas, batu nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa diajak bicara apa-apa, kok bisa menyampaikan itu ke konti. Jadi cara wong bodoh nemen bodoh nih, kan begitu. Cara wong bodoh nemen bodoh. Ya dengan keimanan dan tidak mencampur keimanannya, maka mereka akan mendapatkan keamanan, ya aman dari siksaan Allah maksudnya. Wahum muhtadun, dan mereka itu akan selalu mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama keimanannya tidak benar, ya dari mana hidayah itu akan turun. Nah, gitu. Pertanyaannya, dulu mana iman dengan hidayah ini? Akan begitu. Apa wong iku iman dhisik mari ngono dibimbing hidayah oleh Allah, apa orang itu mendapat hidayah dulu baru iman? Nah, ini masalahnya. Ya. Masalahnya di situ. Maka saya jelaskan, hidayah itu ada dua. Ini sudah pernah saya jelaskan atau belum? Hidayah itu ada dua. Satu, hidayah yang bersifat permanen, hidayah bawaan sejak lahir, itu namanya hidayah iman. Loh, apa dasarnya? Dasarnya dalam surat Al-A'raf itu, dulu ketika ruh ini masih belum dipasang di jasadnya manusia, masih di alam ruh. Ruh ini dikumpulkan oleh Allah, diminta persaksian. Wahai ruh-ruh, sebelum kamu aku pasang, aku masukkan dalam jasad manusia, terlebih dahulu aku minta persaksian kamu sekalian. Ya. Persaksiannya ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, wahai ruh-ruh, bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh-ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Ruh-ruh itu menjawab, nggih Gusti, panjenengan iku pangeran kula. Iya ya Allah, panjenengan itu pangeran, apa itu Tuhan kami semuanya, Tuhan satu-satunya. Itu. Yang kedua, hadis Rasul mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir precet itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu sudah membawa iman.
Fa'abawahuma yuhawwidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi, maka terserah kedua orang tuanya lah, menjadikan dia sebagai Yahudi, menjadikan dia sebagai Nasrani, menjadikan dia sebagai Majusi, terserah kedua orang tuanya. Yang penting setiap bayi lahir precet itu sudah dalam keadaan iman. Dasarnya itu. Oh, berarti hidayah berupa iman itu hidayah permanen, hidayah bawaan. Gak usah dicari, gak usah dicari. Wong lahir precet wis iman, kan begitu kan? Imam Al-Ghazali mengatakan begitu. Nah, yang kedua, hidayah untuk menuju ketaatan, ini yang harus dicari. Hidayah untuk menuju ketaatan kepada Allah, ini yang harus dicari, supaya kita tahu bahwa itu halal haram. Ya ndolek oh hidayah supaya ero di Al-Qur'an. Kan begitu kan? Supaya tahu bahwa sholat itu diperintah, poso itu diperintah, zakat itu diperintah. Dole ono hidayah itu. Di mana tempatnya? Di Al-Qur'an. Supaya ngerti, melok kajian. Loh kan begitu. Ya selamanya kalau ndak mau mencari ya gak iso. Tekondi. Dia bisa tahu halal haram, bisa tahu wajib, bisa tahu sunnah, bisa tahu ini dosa, ini surga, ini neraka. Tekondi. Kalau nggak mencari ya nggak bisa. Mari ngono sing diagul-agulno sepurane ya, aku sik durung nglakoni salat soalnya aku durung ngelih hidayah. Wes iku ge bangga-banggaan. Sepurane ya, aku durung poso, aku durung ngelih hidayah. Lho ngomong ngono. Apa bener omongan iki? Nah, sampean jawab, nek ana wong ngomong ngono. Sampean niku gurung eleh hidayah apa gak gelem dolek hidayah? Utawa sampean niku gurung eleh hidayah apa gak siap nerima hidayah? Hidayah itu wis ono, sampean siap nerima enggak? Itu masalahnya. Nah, gitu masalahnya. Sampean sing gak siap terima hidayah. Salat wajib, aqimus shalah wa atuz zakah, wajib. Ya sampean siap terima enggak iki? Jadi sampean gak siap terima berarti sampean gak oleh hidayah. Ya berarti sampean gak siap terima hidayah. Puasa itu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu diwajibkan atas kamu sekalian sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Sampean siap enggak terima ini? Nah, kan begitu. Sampean gak siap terima yo. Berarti sampean gak siap terima hidayah iki. Iki hidayah iki. Nah, gitu kan. Kalau hidayah iman sudah, sampean lahir precet wis iman iku. Nah, makanya banyak orang ngomong salah ini. Ini harus diluruskan, Pak. Harus diluruskan, Pak. Sampean itu dudu guru mulai hidayah, gak siap terima hidayah. Hidayah itu wis ono. Sampai gak gelem dolek, sampai gak gelem nerimo, ya sudah sampai kapan? Ya kan gitu kan. Kadang ngomong saenake dhewe. Ya, terus ditambahi mana? Kan Allah gak maksa. Allah kan tidak membebani hambanya di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu kan. Itu juga digawe biasanya. Iku dalile wong sing durung Islam iku aja paksa, maksude ngono. Allah itu gak meksa wong sing sek durung mlebu nang agama Islam. Ya nek wis mlebu ya kudu lakoni. Kan gitu masalah. Ya, jadi begitu terkait dengan iman dan hidayah. Sudah permanen, Pak. Itu. Watilka dan itulah hujjatuna hujjah kami atainaha yang kami berikannya hujjah
Ibrahim kepada Nabi Ibrahim ala qaumihi kepada kaumnya. Hujjah sing di yang kemarin itu loh, Nabi Ibrahim itu ketika melihat kaumnya itu menyembah bintang-bintang, terus Nabi Ibrahim mencoba untuk mengajak kaumnya berpikir. Jadi misalnya, kenapa kalian ini Ibrahim Tuhan kita, bintang-bintang ini betul tak itu Tuhan kita? Iya Ibrahim, coba saya. Wah, Nabi Ibrahim juga berpura-pura untuk mengikuti kaumnya. Ternyata hilang bintang itu kan. Loh, Tuhan kok hilang? Kan begitu. Tuhan kok hilang? Kalau begitu bukan Tuhan deh. Masa Tuhan kok bisa hilang? Lah kalau Tuhan hilang terus gimana nasib kita? Nah, kan begitu. Berarti bintang itu bukan Tuhan, kaumku. Nah, begitu. Kemudian pada hari yang lain, bulan sedang muncul, begitu ya. Dengan terangnya, kaumnya sama menyembah bintang. Nabi Ibrahim tanya lagi, kalian lagi mengapa ini? Ini Ibrahim Tuhan kita lagi muncul ini. Ini nampaknya lebih besar daripada bintang-bintang. Apa iya? Iya. Coba saja kita perhatikan. Terus dia mati. Ternyata bulan pun juga hilang. Loh, hilang juga. Masa Tuhan disembah kok menghilang? Nah, gitu. Mengajak untuk berpikir dengan pakai logika gitu. Kalau begitu bukan deh. Nah, terus setelah itu pada pagi hari ada kaumnya lagi yang menyembah matahari. Kalian Nabi apa ini? Ini Ibrahim, ini juga Tuhan kita ini. Nah, ini lebih terang lagi. Masa iya? Iya Ibrahim, coba kita buktikan aja. Ya, terus dia mati terus seharian penuh. Loh, kok hilang juga? Oh, kalau begitu juga bukan Tuhan kita ini. Masa Tuhan disembah kok meninggalkan yang menyembah gimana? Nah itu kan, itu hujjatuna. Makanya terus Nabi Ibrahim terus sudah kalau semua berarti semuanya itu bukan Tuhan. Tuhan kita itu adalah Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sudah, semuanya itu bukan Tuhan kita. Bintang bukan Tuhan kita, bulan bukan Tuhan kita, matahari bukan Tuhan kita. Ya. Sekarang Tuhan kita adalah Allah. Aku hadapkan diriku kepada Tuhan fataras samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Nah, watilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Itu hujjah kami, ya, alasan-alasan kami, dalil-dalil kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim ala qaumihi untuk mengalahkan hujjah kaumnya yang menjadikan bintang, bulan, matahari sebagai Tuhan itu. Narfa'u darajatin, narfa'u kami mengangkat darajatin beberapa derajat man nasya'u kepada siapa yang dikehendaki. Derajat ini tingkatan, ya, tingkatan kemuliaan di hadapan Allah, itu namanya derajat. Itu. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, hakimun adalah maha bijaksana, alimun dan maha mengetahui. Wa wahabna, dan kami anugerahkan lahu kepada Ibrahim Ishaq, yaitu Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan Ishaq mempunyai anak namanya Yakub. Kullan, masing-masing, hadaina kami beri petunjuk, wa Nuhan, dan juga Nabi Nuh, hadaina kami berikan petunjuk, min qablu, dari sebelum Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunan Nabi Ibrahim tadi, Ishak, Yakub, Dawuda, yaitu Nabi Dawud, wa Sulaiman, dan Nabi Sulaiman, wa Ayyuba, dan Nabi Ayub,
wa Yusuf dan Nabi Yusuf, wa Musa dan Nabi Musa, wa Harun dan Nabi Harun. Semuanya ini dari keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Wa kadzalika dan demikian itulah najzi, kami memberikan balasan al-muhsinin kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Terus disebutkan lagi, ini masih keturunan Nabi Ibrahim, wa Zakaria dan Nabi Zakaria, wa Yahya dan Nabi Yahya, wa Isa dan Nabi Isa, wa Ilyasa dan Nabi Ilyasa. Kullun semuanya minas solihin, dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang soleh. Terus lagi keturunan Nabi Ibrahim masih ada lagi, wa Ismaila dan Nabi Ismail, wal Yasa'a dan Nabi Yasa, wa Yunusa dan Nabi Yunus, wa Lut dan Nabi Lut, wa kullan dan semuanya faddalna, kami utamakan, kami faddalna itu kami beri fadl, keutamaan, alal alamin, atas semua umat yang ada di alam. Jadi itu semuanya keturunan dari Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu dijuluki Abul Anbiya, bapak para nabi, karena memang dari keturunan Nabi Ibrahim itu semuanya menjadi nabi, dan itulah cikal bakal dari Bani Israil, dari Yakub itu tadi, ya, dari Nabi Yakub, Ishak. Kalau Ishak itu dari jalur Siti Saro. Kalau Nabi Ismail di sini sampai Nabi Muhammad itu dari jalur Siti Hajar, budaknya Nabi Ibrahim. Kisah endi lahirnya Ismail karo Ishak? Kisah Ismail, Nabi Ibrahim diberikan karunia Ishak ini dalam usia yang sudah tua, sudah usia tua. Maka Siti Saro itu menyadari, Pak, karena usianya sudah tua, Nabi Ibrahim juga sudah tua, maka Siti Saro menyuruh Nabi Ibrahim menikahi budaknya sendiri. Karena pikiran Siti Saro, gak mungkin aku punya keturunan, usiaku sudah seperti ini, suamiku juga sudah tua, kan begitu. Maka disuruh menikahi budaknya sendiri, kan begitu. Dengan menikahi budaknya sendiri, ya, kalau menikahi budaknya sendiri, maka tidak lama kemudian dikaruniai seorang anak, lahirlah Nabiullah Ismail alaihi salam. Dan begitu, betapa bahagianya dan mesranya Nabi Ibrahim bersama Hajar dan anaknya, yaitu Ismail. Lalu Siti Saro, ya bagaimanapun kan sifat kemanusiaan ini kan sama. Yang namanya seorang perempuan ya cemburu lah, Pak, melihat suaminya bahagia dengan istrinya, terus dengan hadirnya seorang anak, sedangkan dia sendiri belum dikaruniai anak. Siti Saro gak kuat melihat kebahagiaan Nabi Ibrahim dengan Ismail, dengan Siti Hajar itu. Lalu Siti Saro menyuruh Nabi Ibrahim untuk membawa bayinya bersama ibunya ke tempat yang sangat jauh, biar Siti Saro tidak melihat lagi. Maka dibawa ke tempat yang sangat jauh, yang sekarang menjadi Mekah itu. Dulu di situ nggak ada siapa-siapa. Maka Siti Hajar ditaruh di situ, biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di satu lembah yang tidak ada tanaman satupun di situ. Kita nggak bisa bayangkan, Siti Hajar ditinggal ke Palestina lagi untuk menemui Siti Saro. Bukan begitu, Pak? Menemui Siti Saro, betapa sedihnya Siti Hajar, ya.
Tapi Nabi Ibrahim sudah pasrah. Aku pasrahkan istriku dan anakku ya Allah di tempat ini, dan kelak mudah-mudahan tempat ini menjadi negeri yang aman. Nah, sekarang menjadi Mekah. Itu kena dongane Nabi Ibrahim. Dulu tidak ada satu orang pun di situ. Terus kemudian ada Zam-Zam, kan begitu ya? Ada Zam-Zam. Sejak ada sumur Zam-Zam itu mulai berdatangan para pengembala kambing, pengembala unta itu mengambil air di situ. Mulai banyak sampai sekarang menjadi negeri. Nah itulah kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Palestina lagi. Maka dalam usia tua Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak Nabi Ishak. Sebelum itu kabarnya disampaikan pada suatu hari. Ini di surat lain disebutkan. Pada suatu hari Nabi Ibrahim itu ketamunan orang-orang tidak dikenal. Ya, ada orang pemuda-pemuda yang tidak dikenal mertamu ke Nabi Ibrahim. Karena tamu, maka dibuatkanlah hidangan oleh Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran disebutkan disuguhi daging panggang, disuguhi daging panggang sama Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim dan istrinya sudah selesai membuat hidangan atau makanan itu, lalu disiapkan, lalu pemuda-pemuda tadi yang bertamu di situ dipersilahkan untuk menikmati makanan yang sudah disediakan. Nah, ketika para pemuda tamu-tamu itu mau mengambil makanan, mau mengambil daging, daging itu terambil, tapi tangannya ini tidak sampai menyentuh daging itu. Gitu. Nah itu baru Nabi Ibrahim itu ada ketakutan. Sakjane tamu semua. Dia itu mengambil daging itu, tapi kok tangannya nggak sampai nyentuh daging. Lalu tamu itu bilang, jangan takut Ibrahim, kami ini utusan Allah, para malaikat Allah. Ternyata tamunya Nabi Ibrahim itu malaikat. Yang begitu. Terus kalian ini diutus oleh Allah kemana? Aku diutus oleh Allah mau ke negeri Sodom, ke negeri Nabi Lut. Untuk apa? Mau menurunkan azab di negeri Sodom. Jadi saat dulunya kaum Lut ini diazab oleh Allah, itu malaikatnya mampir gisik dan Nabi Ibrahim. Nah begitu. Terus di tengah-tengah makan hidangan itu, malaikat tadi itu bilang, Ibrahim, saya mampir ke sini, kami mampir ke sini. Ini juga menyampaikan kabar dari Allah untuk kamu. Kabar apa itu? Bahwa kamu akan dikaruniai anak dari pasanganmu, yaitu Siti Sarah. Lah, mendengar berita begitu Nabi Ibrahim ya sempat agak percaya atau tidak di antara itu. Istrinya di balik ruang tamu mendengarkan percakapan itu sambil ketawa setengah tidak percaya. Masa aku yang sudah usia seperti ini, aku bisa hamil, aku bisa punya anak? Nampaknya malaikat juga mendengar bisikan itu. Malaikat menjawab, begitulah kemahakuasaan Allah, jikalau Allah mengendaki. Nah, begitu terus selesai, langsung berangkat ke negeri Sodom Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata begini, loh bagaimana kok bisa diazab? Lo telah kena azab nanti. Dijawab, jangan khawatir Ibrahim, Lut akan aku selamatkan bersama kaumnya yang beriman. Illam ro'atahu, kecuali istrinya. Istrinya Nabi Lut ikut diazab. Karena apa? Istrinya Nabi Lut itu
termasuk yang mendukung lesbi. Kan kaumnya Nabi Lut kan begitu toh, homo kan. Lah istrinya itu mendukung, Pak. Maka ikut diadab oleh Allah. Wa najainahu wa qaumahu illam ra'atahu. Akan aku selamatkan Lut dan pengikutnya illam ra'atahu, kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin. Istrinya termasuk yang ikut dihancurkan dalam musibah itu. Gitu, Pak. Nah, kembali ke cerita bahwa Ishak ini itu lebih dulu lahirnya Ismail daripada Ishak. Gitu loh. Ya. Yang orang Yahudi dan Nasrani memutarbalikkan fakta bahwa katanya yang dijadikan korban itu bukan Ismail tapi Ishak. Ya aneh loh. Wong Ismail lahir lebih dulu. Wong Ishak itu lahir dalam usia sudah tua. Lalu tidak lama kemudian kuasanya Allah, Pak. Walaupun Nabi Ibrahim waktu itu juga setengah percaya setengah tidak karena melihat kondisinya sudah tua kan begitu kan. Siti Sarah juga sudah tua dan gak mungkin punya anak. Ternyata Allah menghendaki lain, Allah Maha Kuasa mengandunglah Siti Sarah dan mempunyai anak yang bernama Ishak. Ya, jadi kalau sekarang ya sudah usia nenek lah, Pak. Nenek sudah mengandung. Kira-kira saiki ono nenek mengandung ya viral paling. Viral ya. Didoleki penyebabnya barang. Apa penyebabnya? Dulu ya kejadiannya Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Ya walaupun sekarang andai kan ada nenek sudah usia nenek mengandung, ya kalau itu terjadi atas kekuasaan Allah ya kenapa tidak kan begitu? Ya kenapa tidak gitu? Nah dalam usia tua begitu. Nah itulah apa itu Ishak setelah itu punya anak Yakub gitu. Ishak, Yakub, setelah itu Yakub punya 12 keturunan, ya. Nah, terus sampai Nabi Yusuf dan Bunyamin itu keturunan dari Yakub. Nah, itulah cikal bakal dari Bani Israel itu ya anaknya Nabi Yakub itu. Salah satunya ada yang namanya Yahuda, kemudian menyelewengkan ajarannya, maka disebut Yahudi. Ya gitu. Salah satu dari anaknya Nabi Yakub itu ada yang namanya Yahuda. Maka ajarannya menyeleweng, diantaranya itu terus pengikutnya menamakan agama itu Yahudi. Itu Nabi Ibrahim. Maka Al-Quran mengatakan bahwa di situ jelas keturunan-keturunan Nabi Ibrahim di sini disebutkan semua di sini. Dan nabi-nabi semuanya ini nabi dari keturunan Bani Israel. Ya memang cikal bakal keturunan dari Bani Israel ya ini. Ya. Jadi seperti itu. Nah, Bani Israel yang disebut di dalam Al-Qur'an, saya ulang lagi. Bani Israel yang disebut dalam Al-Qur'an, ya Bani Israil dzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Disebut dalam Al-Qur'an itu bukan Israel yang ada di Palestina sekarang itu. Ya salah. Sadurunge ana Israel, Palestina itu Al-Qur'an wis bicara ya Bani Israil. Maksudnya ya Bani Israil di dalam Al-Qur'an itu ya anak keturunan dari Nabi Yakub itu yang dihitopi oleh Allah. Ya bukan orang Israel itu. Ya cuma orang-orang di Palestina itu dia juga mengaku bahwa dia ini keturunan dari Nabi Yakub, maka dia menamakan diri menjadi bangsa Israel. Kami ini keturunan Yakub, maka kita namakan aja menjadi bangsa Israel. Jadi Israel yang ada di Palestina bukan Bani Israel yang disebut di dalam Al-Quran. Ini harus diluruskan. Cuma dia ngaku-ngaku, gitu loh. Dia mengaku-ngaku bahwa
mbah-mbah kita ini jadi nabi semua gitu dengan pedenya. Maka nggak mungkin ya kita itu disiksa oleh Allah, itu nggak mungkin. Mongso mbah-mbah ya awak dhewe gak nulungi. Sakmono kae mbah-mbah ya awak dhewe dadi nabi kabeh kok. Nah, gitulah. Mereka itu seperti itu. Fadalla 'alal amin wa min abaihim, dan dari bapak-bapak mereka, wa dzurriyyatihim, dan dari keturunan-keturunan mereka, wa ikhwanihim, dan dari saudara-saudara mereka, wajtabainahum, dan kami pilih mereka, kata Allah. Kami pilih menjadi seorang nabi, maksudnya dan rasul, wahadainahum, dan kami berikan petunjuk kepada mereka, ila siratin, kepada jalan mustaqimin yang lurus. Mustaqimin yang lurus. Dzalika, demikian itu, hudallahi, petunjuk Allah, yahdi, dia berikan petunjuk itu bihi, dengannya, man, kepada siapa yang yasha'u, dia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Walau asyraku, dan jikalau mereka berbuat syirik, di antara keturunan mereka tadi itu, walaupun keturunan para nabi, terus ada salah satu dari keturunan mereka yang berbuat syirik, lahabito anhum, pasti akan sirnahlah, anhum, dari mereka, maka nu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Gak peduli ku keturunannya nabi, tapi nae ono sing coba-coba berbuat syirik, akan sirnahlah semua apa yang diamalkan selama hidupnya. Ya, sudah banyak apa itu anaknya para nabi juga ada yang dihancurkan oleh Allah karena kekafirannya. Siapa itu? Kan'an, anaknya Nabi Nuh, ya, juga karena berbuat syirik, mengikuti kekafiran, maka dihancurkan dengan banjir bandang. Bapaknya Nabi Ibrahim sendiri yang bernama Azar, tukang membuat patung, juga akhirnya dihancurkan oleh Allah dalam keadaan kekafiran. Dan begitu. Jadi orang bisa masuk surga itu bukan karena faktor keturunan, tapi karena amal soleh yang dia lakukan. Gitu. Walaupun anaknya Nabi isok gak mlebu swarga, anaknya Nabi Nuh mau, gitu loh. Walaupun bapaknya, ya, anaknya dadi nabi, karena bapaknya memilih jalan kekafiran, ya juga, ya, tidak akan bisa. Jadi itu contohnya bahwa masuk swarga, mlebu swarga itu bukan karena faktor keturunan, tapi karena amal soleh yang dia lakukan itu. Ada yang ditanyakan? Barangkali ada? Monggo, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita terdengar kata-kata malaikat tidak bisa dilihat. Gimana? Oke. Tamunya Nabi Ibrahim tadi itu berupa malaikat, ya. Padahal malaikat itu nggak bisa dilihat. Malaikat ketika turun ke dunia dan bertamu kepada Nabi Ibrahim itu masuk ke alamnya malaikat. Makanya bisa dilihat karena masuk alam malaikat. Alam musyahadah, alam yang bisa disaksikan, dilihat oleh mata. Jadi dia keluar dari alamnya, Pak. Keluar dari alam malaikat, masuk ke alam musyahadah, yaitu alam dunia. Makanya Nabi Ibrahim tahu, gitu Pak. Oke, kalau dia nggak ganti alam, yo nggak bisa dilihat, nggak bisa. Itu. Ada lagi? Pokok Pak. Apa Rai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayat yang ke-88 ini, sebelum mereka menuju kepada Allah, ya, pasti menjadilah semua amalan yang mereka kerjakan. Oke. Ini saya ini berarti ini pendidikan itu kan berarti syirik. Oke, kesyirikan. Itu ada syirik yang jelas, ada syirik yang sama-sama. Oke.
Kalau syirik yang jelas mungkin menyembah berhala atau sesajen itu. Ya. Tolong dijelaskan syirik-syirik yang khafi, syirik yang halus, yang ini juga bisa kita tuh terpeleset, Ya. yang tidak kita sadari selama ini apa saja bisa kita untuk bisa hapus amal kita selama ini. Salah. Jadi yang dimaksudkan di sini, kalau mereka berbuat syirik, maka sirnalah semua amal yang dilakukan selama ini. Ini maksudnya di sini syirik jali. Ada dua ya syirik itu, syirik jali itu jelas terang-terangan. Yang kedua syirik khofi itu samar-samar. Syirik jali itu ya jelas menyembah patung itu, jelas itu. Menyembah patung, menganggap apa itu pohon besar ini punya kekuatan, menganggap keris ini punya kekuatan. Ini jelas syirik jali. Iya, akik terang-terangan gitu. Nah, ini namanya syirik jali, menganggap bahwa benda lain punya kekuatan selain Allah. Ini bahaya. Nah, kalau syirik khofi itu adalah syirik yang berupa omongan yang tanpa disengaja itu menjurus kepada syirik. Contoh, ono wong ngomong, mari berobat nanggone dokter iku, dokter si A si B. Mari ngono diparingi waras. Mari ngono kondo kancane. Dokter iku lho mandi kon. Wah, aku periksa pisan tok lho waras. Nah, ini syirik khofi itu. Ya. Padahal kan bukan dokter itu yang memberikan sembuh kan, tapi omongannya menjurus rono. Nah, ini syirik khofi, Pak. Saya yakin dia juga punya keyakinan bahwa dia juga punya keyakinan bukan dokter itu yang menyembuhkan, tapi Allah kan. Tapi ngomongnya kayak ngono. Nah, ini namanya syirik khofi, Pak. Ya, sama saja dengan obat. Loro apa sampean? Seneng ngono. Lho tak kaya obatku lho, cospleng iki. Aku wingi telu tak ombene iki mari kok. Begitu kan. Padahal mari ini kan memang Allah memberi mari lantaran itu. Tapi gampangnya ngomong kan gitu kadang-kadang. Ya, ini syirik khofi namanya. Itu dengan istighfar sudah rapuh syirik yang tanpa disengaja itu ya, karena gampangnya ngomong begitu. Nah, jadi yang syirik jahil itu ya agak sulit kalau nggak betul-betul ditaubati kan begitu kan. Mau doa ibarat ini, kau naik usahamu kepengen laris nanggone konon. Itu kan sama saja dengan yang memberikan laris, memberikan rezeki itu siapa saja nih? Allah kan. Nah, kalau sudah dikatakan divonis itu kan ayo gak bener. Nah, makanya yang bener ya apa? Sampeyan usaha iku sok lo waris ya apa ya? Aku ingin sowan nanggone yai. Sapa yai iki? Aku njaluk donga. Aku njaluk didongakno usahaku iki lancar. Mari ngono yai donga tak amini. Nah, itu gak apa-apa. Soalnya njaluk donga, begitu loh. Njaluk donga. Bedanya dikit loh kadang-kadang. Iya, bedanya dikit. Jadi misalnya begini, yai kula niki usaha. Badhe usaha bangunan yai. Kula mriki niki nyuwun penglarisan yai. Terus pundi supaya laris. Iki salah iki. Iki salah iki. Njaluk penglarisan kok nanggone kiai. Mbok kira sing kaya iki laris sing kiai. Nah, ini bahaya ini. Iki termasuk syirik jali. Syirik jali tapi tingkatannya tidak separah sing nyembah patung mau. Ya yes, ada klasifikasi lah. Tapi rodok mendekat-mendekati. Beda dengan tadi kan omongan saja kan tadi. Nah, itu salah itu. Berarti dheweke yakin nek kiai itu iso gawe laris. Wis gak bener. Ya tapi nek begini, yai kula niki badhe buka usaha yai. Supados usaha kula niki diparingi Allah laris, kula nyuwun didongaaken.
utawi kula nyuwun diparingi bacaan-bacaan sing kula damel wasilah Allah paring laris. Ini enggak apa-apa. Kan minta didoakan atau minta diberikan kalimat-kalimat yang bisa untuk dipakai zikir kepada Allah. Jadi makanya ngomongan ini kalau enggak hati-hati juga bisa menjurus ke syirik kufur. Itu gitu. Nah itulah makanya kita harus apa Pak? Kalau seperti manusia lebih baik daripada orang lain, seperti halnya iblis merasa lebih baik daripada Adam. Apa itu maksudnya? Oke, terus nanti oke, bisa dibantu ya. Seperti apa? Merasa lebih baik. Oh, merasa lebih. Orang lain. Oke. Oke. Itu masuk ranah takabur, Pak. Bukan ranahnya syirik ya. Itu masuk ranahnya takabur. Sombong. Sama dengan iblis ketika disuruh sujud Allah kepada Nabi Adam, kan aba wastakbara. Dia bangkang dan sombong, kan begitu kan? Tidak mau karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Kan gitu? Ditanya oleh Allah, "Hai iblis, lapo awakmu takon sujud nang Adam muka gelem?" Jawab iblis, "Ana khairun minhu." Aku lebih baik daripada dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jarine iblis, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Aku lebih baik. Ngapain aku sujud kepadanya? Enggak. Nah itu berarti bagian takabur. Merasa lebih baik. Ya akhirnya kan divonis oleh Allah wa kana minal kafirin kan gitu. Nggih, Pak. Ujub. Oh, ujub dan takabur itu sedulur ya, Pak. Seduluran, sama saja. Ujub sama takabur itu sama saja. Merasa paling pintar, merasa paling benar, merasa ya situ ujub. Merasa paling apa gitu. Jadi seduluran aja ujub sama takabur. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat itu, okay? Dan kita masuk surga bukan karena faktor keturunan, tapi karena jerih payah amal soleh kita. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.